pagi Ibu Bapak Saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan beserta dengan renungan kita pada hari Selasa tanggal 13 April 2021. Sebelumnya, terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini, Selasa 13 April 2021, diambil dari Amsal 5 ayat 1. Hai anakku, perhatikanlah ajaranku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Amsal ini terkenal dengan kitab hikmat. Serangkaian kumpulan tulisan daripada Salomo untuk mengingatkan setiap manusia yang percaya kepada Allah untuk tetap memiliki hikmat yang sempurna. Memang manusia tidak akan pernah sempurna memahami akan hikmat. Raja Salomo terkenal sebagai raja yang penuh hikmat sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Dan bahkan sampai akhir dunia ini juga tidak ada raja di dunia ini yang mempunyai hikmat melebihi daripada hikmat Raja Salomo. Dan hikmat yang dia terima itu adalah berasal dari Tuhan. Sebab ketika dia diangkat menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel, ketika Tuhan juga mengatakan, apa yang engkau kehendaki aku berikan kepadamu, lantas Salomo memohon supaya Tuhan memberikan hikmat. Oleh karena dia saat menjadi raja masih belia, masih muda. Bagaimana mungkin dia mau dan bisa untuk memerintah di tengah-tengah bangsa Israel yang penuh dengan gejolak kemanusiaan itu, yang hatinya bahkan sering kita dengar bahwa bangsa Israel itu disebut sebagai bangsa yang tengkuk lehernya, keras kepala dan lain sebagainya. Sehingga dia memohon hikmat kepada Tuhan. Dan sekali lagi, inilah dasar daripada kepemimpinan Salomo. Bila kita melihat apa yang dikatakan oleh orang Batak itu, sesalamat dasar segaluhutan. Ini mengartikan kepada kita dalam kehidupan kita juga di tengah-tengah dunia ini. Selain kesehatan, selain umur yang panjang, selain tumbuh kembangnya kehidupan kita secara jasmani, harus diikuti dengan hikmat dan juga pengetahuan. Terutama harus diikuti dengan perkembangan daripada iman percaya kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, bahkan Raja Salomo pernah mengatakan dalam Amsal pasal 1 ayat 7 itu, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tentu kita tidak mau dijadikan atau disetarakan dengan orang-orang yang bodoh, yang tidak berpendidikan. Namun tingkat pendidikan kita itu tidaklah bisa menjamin kehidupan kita untuk tetap ada di dalam genggaman Tuhan. Kecerdasan berpikir kita harus tetap diayomi oleh hikmat yang daripada Tuhan itu sendiri. Dan bagaimana juga dia mengatakan dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 10 itu, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Artinya kita pertama sekali harus mengenal bahwa si pemberi hikmat yang sebenarnya itu adalah Allah itu sendiri, ibu bapak saudara-saudara. Manusia tidak akan pernah memberikan hikmat kepada orang lain. Mereka hanya bisa memberikan berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang mungkin bisa. Seorang guru, seorang tenaga pendidik, seorang dosen dan lain sebagainya, seorang orang tua akan berbagi tentang pengalaman kehidupannya. Bahkan berbagi tentang ilmunya. Ilmu pertanian contohnya, peternakan, bahkan ilmu ekologi dan lain sebagainya. Bisa kita bagikan kepada orang lain. Namun hikmat yang daripada Tuhan itu harus langsung kita terima dari Tuhan. Supaya kita bisa mendasari kehidupan kita ini. Dan meneliti sejauh manakah peran serta daripada Allah dan kerinduan kita. Supaya kehidupan kita tetap dipengaruhi oleh hikmat yang daripada Tuhan itu.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahkan penulis kitab Yakobus, Rasul Yakobus itu sendiri mengatakan dalam Yakobus pasal 3 ayat 17, dikatakan demikian. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ini menggambarkan kehidupan kita yang sungguh-sungguh telah menerima karunia daripada Tuhan. Apalagi setelah kita menerima berita tentang kebangkitan Kristus. Bahkan minggu kemarin kita diingatkan, kita harus seperti bayi yang baru lahir, yang haus akanan susu yang terbaik, makanan yang terbaik, untuk tumbuh kembangnya kehidupan kita, tumbuh kembangnya secara kehidupan jasmani. Namun kehidupan jasmani yang tumbuh dan kembang itu harus diikuti dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi, hai anakku, perhatikanlah hikmatmu, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Hanya dari Tuhan kita akan bisa mengerti akan arti kehidupan kita, akan arti penciptaan Tuhan terhadap diri kita, akan arti panggilan Tuhan terhadap kita. Supaya melalui hikmat daripada Tuhan itu, supaya melalui pengajaran daripada Tuhan itu, kita benar-benar diberdayakan dan merumuskan kehidupan kita sebagai kehidupan yang takut akan Tuhan. Dan inilah yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Jangan hanya harta, nakola sinamot, yang harus kita bagikan kepada anak-anak kita. Namun kita harus terangkan kepada mereka bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan kenali hikmat yang ada dalam dirimu. Dan hikmat yang dari Tuhan tidak pernah menjerumuskan kehidupan kita ke lembah dosa dan kesengsaraan, kepada maut. Oleh karena itu, tumbuh kembanglah sesuai dengan hikmat Tuhan. Harapan dan impian untuk masa depan akan menjadi milik kita bersama-sama dengan Tuhan. Terutama ketika kita fokus untuk menikmati hari-hari kita bekerja bersama dengan Tuhan. Hari-hari kita bersama dengan Tuhan, keluarga kita selalu bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kita miliki juga, mereka juga tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat kita juga harus tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, dalam masa-masa pandemi ini juga, pakailah hikmat yang daripada Tuhan. Secara pribadi kita tidak bisa untuk memutus mata rantai perkembangan daripada virus itu. Namun ketika kita diberikan oleh Tuhan hikmat, kita bisa menjaga diri kita supaya tetap aman dalam lindungan Tuhan, sentosa di dalam kasih karunia Tuhan, dan bahkan terlindungi oleh karena kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kita lewat kematian dan juga kebangkitan Kristus. Seperti apa yang baru kita rayakan pada tanggal 4 yang lalu. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Itulah yang akan mengendalikan kehidupan kita. Kita puji Dia dan kita selalu beri hormat dan salam di dalam kuat kuasanya. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita, ibu bapak saudara-saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami supaya hal yang terindah dalam kehidupan kami, Engkau mengarahkan kami sama seperti Raja Salomo untuk menerima, meminta, memohon supaya Tuhan menghadirkan hikmat dalam kehidupan kami, supaya melalui hikmat Tuhan kami bisa melalui menjalani hari-hari kehidupan kami yang Tuhan tentukan, termasuk di dalam melaksanakan tugas keseharian kami, pekerjaan serta pelayanan kami. Berikanlah hikmat-Mu, dan Engkaulah Tuhan yang selalu menyirami hati kami dengan firman-Mu, karena di dalam firman-Mu itulah kami beroleh hikmat yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu, dan sertai kami di dalam setiap usaha pekerjaan dan pelayanan kami. Sertai bangsa dan negara kami, berkati Engkau yang melalukan pandemi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya semuanya harus bertekuk lutut di bawah kuat kuasa-Mu saja. Kami mau berdoa
Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih atas limpahan berkat kesehatan sampai dengan hari ini. Dan biarlah kami tetap di dalam kasih setia Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu saja. Terimalah doa kami, oleh karena kasih-Mu yang begitu sempurna itu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin.